إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana salat memiliki syarat sah, begitu pula ia memiliki peraturan dalam masalah pembatal-pembatalnya. Bukan salat melainkan wudu. Pembatal-pembatal wudu, maka ini dibahas dalam ilmu fiqih dan ini merupakan hal yang wajib diketahui setiap dari muslim. Ini di antara hal yang kalau mempelajarinya maka kita berarti mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Di antara kewajiban yang wajib kita ketahui adalah mengetahui pembatal-pembatal wudu. Dan disebutkan oleh penulis beberapa hal yang merupakan pembatal wudu. Dan mungkin kita akan fokus di nomor pertama saja, karena di nomor pertama ini pun ada sekitar 5 kategori atau 5 macam. Dari nomor 1 dari pembatal wudu ini ada 5 macam. Ya, insyaallah kajian kita kemungkinan hanya sampai Isya. Adapun ba'da Isya qadarullah kita memutuskan untuk tidak lanjut dulu karena potensi macet di jalan lebih besar ya, karena hujan tadi ya. Taib, yang pertama dan ini yang akan kita bahas di antara pembatal wudu, apa-apa yang keluar dari 2 jalur, dari jalur qubul dan dubur. Apa-apa yang keluar darinya dari qubul dan dubur. Qubul itu kemaluan depan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki disebutnya zakar, kalau perempuan disebutnya farj. Kemudian kemaluan belakang namanya dubur. Jadi apa saja yang keluar dari 2 jalan itu, kemaluan dan dubur, berupa air seni, kotor atau tinja, atau angin seperti kentut ya, baik yang bersuara maupun tidak, itu dapat membatalkan wudu. Baik, kita akan bahas satu persatu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis hafizahullah. Yang pertama dari pembatal wudu yang keluar dari jalur tubuh, yaitu yang pertama disebutkan di sini angin atau kentut. Kentut dapat membatalkan wudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Salat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia berhadas sampai ia berwudu, baru bisa diterima salatnya. Karena dia berhadas. Maka seorang dari Hadramaut itu suatu daerah di Yaman, berkata, "Wahai Abu Hurairah, apa itu hadas? Hadas itu apa?" Maka Abu Hurairah pun menjawab dengan memberikan misal atau contoh salah satu dari bentuk hadas, salah satu dari status atau salah satu dari penyebab hadas, yaitu kata Abu Hurairah, hadas ini adalah
kentut yang tidak bersuara maupun yang bersuara, kesemuanya merupakan pembatal wudu. Apalah lagi kalau misalnya orang yang kentut ini dalam keadaan sholat, maka sholatnya batal dan wudunya batal, sehingga dia wajib untuk wudu lagi. Dan gak boleh seseorang itu gengsi, ya, misalnya dia kentutnya gak bersuara dan dia sholat berjamaah. Nah, gimana kalau misalnya nih seseorang mendapatkan sesuatu di perutnya, yaitu perutnya kayak mules, ya, kayak gak enak gitu ya, atau ada dengung sedikit di perutnya, apakah dia membatalkan sholatnya? Maka Nabi SAW mengatakan, la yansarif minas salah hatta yajida riha hatta yasma'a sauta aw yajida riha. Maka jangan dia berpaling atau keluar dari salatnya sampai dia mendengar suara atau menemukan baunya, mencium baunya. Baru, ya, kadang-kadang manusia itu ada perasa suara di area perutnya atau bokongnya gemetar gitu kan, dan itu seperti seolah-olah kentut padahal bukan, dan itu membuatnya ragu, kira-kira ini batal enggak ya wudu saya. Maka kalau dalam kondisi ragu gini, dia tetap sah salat, dia tetap salat, lanjutin salat, jangan keluar dari salat sampai dia menemukan aroma yang memang dia tahu itu aroma miliknya, atau dia mendengar suara yang dia tahu itu suara dari duburnya, ya, maka begitu, itu baru disebut batal wudu dan batal sholat tentunya. Ya, jadi buang angin ini membatalkan wudu dan sholat. Kalau misalnya gengsian, maka ini berarti dia nggak takut dan nggak malu sama Allah, malu sama manusia, nggak malu sama Allah. Lagi sholat jemaah, kemudian dia kentut dengan tanpa suara. Namun vibration atau getarannya itu dia tahu itu punya dia gitu. Gitu kan, kaget sendiri dia. Bau lagi ya. Nah, kemudian dia menciumnya, ini jelas sudah tabayun dan klarifikasi pada diri bahwasanya dia adalah pelaku. Namun kalau dia dan aromanya ya disedekahkan juga ke teman-temannya yang di samping. Maka ketika kalau dia berpikir, kalau saya walk out, orang pada tahu kalau ini saya pelakunya, nanti habis sholat dibincangkan pula. Nah, itu kan pikiran dari syaitan. Walaupun ya mungkin kayak gitu juga terjadi nanti bakal. Namun wajib atas dia membatalkan sholatnya dan keluar. Jangan menetap di situ. Urusan gengsi, urusan duniawi, keluar. Ya. Lebih-lebih kalau imam, wah ini berbahaya ini kalau jadi imam. Ya, jadi imam kemudian menjadi pelaku kentut, ya, keluar. Enggak bersuara memang, tapi dia tahu bahwasanya itu miliknya. Jemaah di belakangnya jadi korban. Nah, kemudian kalau saya batalin, jemaah belakang mungkin pada ketawa nanti ini. Tapi kalau saya tetap sholat, mereka nggak tahu kalau saya pelakunya, gitu kan? Maka dia wajib untuk keluar dari sholatnya dan diganti oleh orang di belakangnya, gitu ya. Nggak boleh gengsi-gengsian, ya. Kadang-kadang justru ada yang sudah jelas-jelas dia yang kentut, kedengaran oleh beberapa jemaah, saking gengsinya dia nggak mau keluar. Padahal itu justru membuatnya makin malu. Dan itu pernah terjadi, saya ngelihat, dengar langsung. Ya, diserong depan saya, gitu. Saya di saf kedua, orang ini di saf pertama, dan dia pengurus masjid. Orang sudah tua dan kalau sholat suka bercanda. Atau sebelum sholat suka bercanda. Ini tua-tua keladi, ya, makin tua makin jadi-jadi. Sebelum sholat tuh suka nyolek temennya yang di sana, gitu. Itu sebelum sholat jemaah. Ya, saya nggak tahu kok bisa kayak gitu. Udah berusia mungkin 8 atau 70-an tahun. Nah, suatu ketika kita sholat berjemaah, dia di shaf pertama, berarti kan di arah depan.
gitu kan. Dan saya di saf kedua. Dan di tasyahud akhir ini menuju injury time di akhir-akhir sebelum salam tiba-tiba dia kan duduk ini tawarruk kan, tiba-tiba dia gitu kan. Dan besar suaranya. Jangankan ana Pak, dia sendiri ana lihat kaget dengan punyanya sendiri. Kaget, dia sudah kayak gini kaget dia. Dan ana tahu ini sumbernya dia, source-nya. Dan dia enggak keluar, enggak work out. Tetap kekeh istiqomah dalam salatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua jemaah kan salam kan selesai. Jemaah otomatis pandangan mata mereka ke siapa? Ke bapak ini. Dan bapak ini zikir seolah-olah enggak terjadi kiamat sughra tadi. Tenang aja gitu. Padahal harusnya wajibnya adalah dia apa? Menunaikan hak Allah, yaitu jangan salat. Batal salatnya dan dia wudu. Ya, kalau dia tetap di situ dan ketahuan dengan suara dan vibrasi yang betul-betul besar, orang kan jadi kan melihat ada orang demi gengsi dia bertahan, tapi justru itu makin mempermalukannya. Di sini ujian bagi sebagian orang yang akhirnya dia melakukan itu atau keluar dari duburnya angin. Ya khalas, tunaikan hak Allah, jangan lanjutkan salat. Nah, kalau tetap dia salat padahal batal, selesai kemudian dan dia tidak mengulangi salatnya lagi dengan bersuci, maka dia dianggap tidak salat dan itu dosanya besar banget. Ya begitu. Oke. Jadi kentut membatalkan wudu dan salat dan tawaf. Dan juga ketika habis, misalnya dalam keadaan habis kentut kemudian atau lagi baca Quran megang mushaf terus kentut, maka dia lepas mushafnya karena dia dalam keadaan berhadas. Dia wudu dulu baru boleh pegang mushaf. Begitu ya. Yang B dari pembatal wudu, kencing dan buang air besar. Kencing dan buang air besar. Kalau kencing berarti dari depan, buang air besar dari belakang. Ini dapat membatalkan wudu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun yang keluar dari dua jalan maka ia membatalkan wudu berdasarkan firman Allah Taala, "Au jaa ahadu minkum minal ghaid," atau sehabis buang air besar. Maka ini membatalkan wudu. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La wudu'a illa min sautin aw rihin." Tidak wajib berwudu kecuali karena ada suara atau maksudnya bau kentut. Maka apa yang keluar dari kemaluan ini membatalkan wudu. Imam Nawawi melanjutkan, yang keluar dari kemaluan laki-laki atau perempuan atau yang keluar dari duburnya semuanya membatalkan wudu, baik berupa tinja, air kencing, kentut, ulat keluar dari belakang, ulat kecil maupun besar, ya. Tapi biasanya anak-anak itu yang, ya. Maka itu kalau keluar dari dalamnya, maka itu membatalkan wudu. Nanah keluar dari dubur, dalam dubur keluar dari dalam dubur, batalkan wudu. Darah pun begitu. Darah juga begitu. Kerikil keluar dari duburnya, kerikil. Mungkin salah makan atau gimana, atau peluru bahkan keluar dari tubuhnya, maka ini semua membatalkan wudu. Begitu ya. Adapun kalau muntah enggak batal wudunya. Kalau muntah enggak batal wudunya. Gimana kalau lagi di ruqyah? Terus kan orang ruqyah kesurupan, kadang-kadang kemudian disuruh keluar jinnya karena muntah. Keluar sendawa terus. Kemudian keluar darah kadang-kadang keluar rambut, kadang-kadang keluar jimat, kadang-kadang keluar peniti, paku, seng, itu kadang-kadang ada yang keluar gitu. Apakah batal wudunya? Wallahu a'lam, yang sahih tidak batal wudunya. Karena apa? Karena ini kaidahnya bukan keluar dari dua kemaluannya, ya, bukan keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Maka ini kalau keluar dari kemaluan depan atau belakang tidak ada perbedaan antara jarang keluar atau yang sudah biasa keluar.
Ya, jarang keluar seperti apa? Yaitu darah, jarang keluar. Nanah atau yang biasa keluar, tinja, kencing. Ya, itu biasa keluar. Itu semua membatalkan wudu, Walaupun kencingnya cuma setetes. Ya lagi kebelet nih atau beberapa gitu, lagi kebelet tiba-tiba gitu kan. Dan dia tahu bahwa saya ada yang keluar nih. Sudah batal itu wudunya. Sudah batal wudunya itu, ya. Begitu. Dan ingat, di sini yang membatalkan wudu adalah kencing, bukan terkena kencing. Bedakan. Kencing batal wudunya. Terkena kencing tidak batal wudunya. Apa bedanya? Kencing, pribadi kencing batal wudunya. Tapi kalau dikencingin enggak batal wudunya. Gitu kan? Pakai contoh. Antum lagi suci nih, enggak berhadas. Kemudian gendong bayi. Lupa pakai pampers, akhirnya antum dikencingin. Pertanyaannya, batal enggak wudu antum? Tidak batal. Berarti tidak wajib wudu. Namun yang wajib adalah membersihkan bagian tubuh atau pakaian yang terkena dengan kencing sampai suci. Nah itu ya. Ini jelas nih ya, enggak batal wudunya, cuman terkena najis. Dan kaedahnya mengeluarkan najis dari kemaluan membatalkan wudu. Tapi terkena najis, ya, terkena najis lain, maka ini tidak membatalkan wudu. Paham di sini, kawan? Misal ada seseorang lagi jalan, kemudian kepleset, bergelinding dia, terjatuh ke dalam septic tank, misalnya, blek gitu kan? Yang tersisa hanya leher dan muka, itu masih bagus itu. Maka kemudian dia bangkit dari keterpurukannya di septic tank, kemudian dia naik ke atas, disorokin anak-anak. Apakah batal wudunya? Anda pikir sih udah nggak pikiran batal wudu atau enggak kalau kayak gini mah? Ini udah nasibnya luar biasa ini. Tapi batal nggak wudunya secara status, secara keilmuan batal nggak wudunya? Tidak batal wudunya. Lantas kalau enggak batal wudunya terus dia lanjut gitu ke masjid? Enggak, berarti dia harus apa? Bersihin semua baju dan bersihin. Ya, karena apa? Ini najis semua nih. Ya, najis semua. Ya. Mandi enggak? Ya otomatis mandilah. Ya, apakah wajib wudu setelah mandi, setelah bersih nih? Dan baunya hilang. Kalau cuman pakai air tapi baunya masih melekat, ini masih najis ini. Karena apa? Masih aromanya itu masih melekat. Sampai pakai sabun terus sampai hilang. Mungkin setelah itu udah berkali-kali dicuci tuh badan, alhamdulillah baunya hilang. Tapi masih ada rasa yang tertinggal, traumanya masih ada tuh. Nah kemudian jalan dia, apakah setelah mandi itu masih wajib wudu nggak? Wajib wudu nggak? Nggak wajib wudu. Dia lanjut kemudian sholat, sah sholatnya selama najisnya sudah hilang semua dari pakaian dan badannya. Jadi kaedahnya mengeluarkan najis dari kemaluan depan atau belakang itu membatalkan wudu. Tapi terkena najis tidak membatalkan wudu. Ini pahami baik-baik. Terkena najis tidak membatalkan wudu. Oke? Taib. Lagi jalan kemudian tiba-tiba nginjek tai kucing. Plek gitu kan? Ini dalam perjalanan menuju ke masjid. Nginjeknya pakai sendal. Plek gitu kan? Baunya sampai ke teras masjid karena naruh sendal di situ. Terus dia masuk. Kan yang keinjek tai kucing lewat sandal yang injek gitu kan. Pertanyaannya, dia salat sunnah tahiyatul masjid sah atau tidak? Sah atau tidak? Dan enggak ada bau, sah. Tapi kalau dia masuk ke masjid dan dia salat pakai sandal itu juga di dalam masjid, sah atau tidak? Tidak sah. Dan ini nyari resiko, ya kan? Masuk masjid bau tai kucing. Kira-kira gimana? Enggak sah. Karpet kemudian kena tai kucingnya. Najis enggak karpetnya? Najis. Apakah karpetnya wajib digulung semua kemudian
dicuci total enggak, tapi yang bagian kena dengan tai kucingnya itu yang harus dibersihkan. Jadi enggak langsung digulung semuanya. Tapi biasanya masjid pasti bakal langsung, wah ini kena semua nih, harus sebagai kehati-hatian digulung semua kemudian dicuci semuanya. Jadi kalau kita terkena najis maka memang tidak sah salatnya, namun tidak membatalkan wudu sampai najis itu dihilangkan. Ya begitu. Taib yang C kemudian, keluar mani. Apakah air mani itu najis? Yang sahih adalah tidak najis. Air mani itu suci dengan dalil hadis Aisyah radhiyallahu anha yang mana beliau mengerik bekas air mani yang sudah mengering di pakaian Rasulullah SAW. Itu membuktikan bahwasanya Rasulullah pun solat dengan tempelan air mani yang masih ada di pakaiannya. Ya, maka ini menunjukkan air mani tidak najis. Seandainya najis, maka Rasulullah SAW tidak akan solat dengan tempelan air mani yang ada di tubuh di bajunya. Ya begitu. Jadi air mani tidak najis. Namun ketika seseorang mengeluarkan maninya, baik dia karena jima' atau karena mimpi basah atau karena faktor lain mani, ya, maka keluarnya mani membatalkan wudu dan mewajibkan mandi. Bukan hanya membatalkan wudu saja, dia telah berhadas besar, wajib mandi. Ini kesepakatan ulama. Semua perkara yang mewajibkan mandi maka ia pun membatalkan wudu berdasarkan ijma'. Apa itu mewajibkan mandi? Keluar air mani, wajib mandi nanti ya. Kemudian keluar darah haid, maka ini batal wudunya karena ini hadas besar. Nanti ketika dia selesai haid, terputus darah haidnya, baru dia mandi haid, mandi besar. Nah, baru setelah itu dia boleh sholat. Kemudian perempuan yang keluar darah nifas itu juga membatalkan wudu. Keluar darah nifas jelas membatalkan wudu. Sampai selesai nifas itu baru dia mandi. Ya, baru dia mandi. Pertanyaannya lagi, apakah orang yang sudah mandi junub, orang yang sudah mandi haid, orang yang sudah mandi nifas, apakah dia wajib wudu lagi atau tidak? Paham enggak pertanyaannya? Harus paham dulu pertanyaannya. Apakah orang yang mandi junub, niatan mandi junub nih, atau mandi haid, atau mandi nifas, apakah setelah mandi itu wajib wudu atau tidak? Yang sahih adalah tidak wajib wudu. Kenapa? Wudu ini menghilangkan hadas kecil. Sementara mandi junub, mandi haid dan mandi nifas semuanya termasuk menghilangkan hadas besar. Maka hadas besar itu mengalahkan hadas kecil. Jika hadas besar statusnya telah hilang, maka hadas kecil lebih hilang. Maka kalau antum mandi junub, setelahnya tidak wajib wudu karena sudah terrepresentatifkan oleh yang lebih besar, yaitu mandi besar, mandi junub. Makanya disebut mandi besar. Ya. Tapi syaratnya mandi junub ini atau mandi haid atau mandi nifas, semua dari anggota tubuh kena air basahan. Dan sampai istinsyak hidung ini juga kena gitu loh. Itu syaratnya. Maka kalau sudah terpenuhi itu, maka kholas. Walaupun cara mandi junubnya dia itu caranya nyemplung. Caranya nyemplung. Selama ada air yang juga masuk ke hidungnya sedikit, maka sah menjadi mandi junub. Misalnya seseorang junub, kemudian dia memandi, daripada pakai gayung kelamaan, pakai shower kelamaan, langsung nyemplung ke sumur misalnya. Itu kira-kira setelah mandi junub apa yang terjadi? Wajib wudu enggak? Dimandiin habis itu mati ya. Atau dia nyemplung di kolam renang lah, atau di sungai, bleng gitu kan, kolam renang ya. Dengan niatan mandi besar, masuk bleng. Dah, terus di dalam kolam renang kan otomatis air juga masuk tuh ke hidung, terus naik ke atas. Naik ke atas, dah selesai. Sah enggak mandi junubnya? Sah kalau ada niatan mandi junub sebelumnya. Sah niatan, sah. Apakah dia wajib wudu setelah itu? Secara hukum fikih tidak wajib wudu. Dia langsung sholat setelah itu. Ya, bisa. Oke?
Nah, keluar mani membatalkan wudu, dan juga hal-hal lain yang mewajibkan mandi itu semua membatalkan wudu. Orang kena haid, perempuan kena haid, batal wudu yang jelas. Jangankan wudu, emang nggak boleh sholat karena hadas besar. Juga kalau misalnya nifas ini biasanya setelah lahiran normal, darah nifas keluar. Kalau lahiran sesar itu beda-beda. Ada yang darah keluar sebentar, bahkan sehari doang mungkin, habis itu hilang nifasnya. Ada yang berhari-hari. Ya, jadi keluarnya darah nifas itu membuat wudunya batal. Ya. Dan nanti setelah terhenti darah nifas, maka barulah dia mandi besar dan tidak perlu wudu lagi. Baik, kemudian dikatakan di sini mani ialah cairan berwarna putih kental, keluar karena dorongan syahwat, biasanya di klimaks, ya, dan berakhir dengan rasa lemas bagi orang yang keluar maninya, biasanya begitu. Berakhir, terutama laki-laki. Maka ini mani. Dan perempuan juga memiliki mani juga. Nah, ketika keluar air mani maka batal wudunya, bahkan apa? Bahkan hadas besar, harus mandi, ya. Itu yang C. Yang D kemudian yang keempat, keluar air madhi. Nah, ini beda nih. Air madhi, ya. Madhi dan mani itu beda. Mani dan madhi itu beda, tapi persamaannya adalah sama-sama berkaitan dengan syahwat. Sama-sama berkaitan dengan syahwat. Madhi ialah cairan bening lengket yang keluar ketika syahwat bergejolak, tidak bersamaan dengan syahwat, keluarnya juga tidak muncrat. Beda dengan mani. Mani itu biasanya keluarnya madafiq, yaitu muncrat, ya. Tapi kalau madhi tidak, dia keluar menyusup gitu aja. Dan keluarnya madhi itu tidak menyebabkan lemasnya syahwat orang yang bersangkutan, malah semakin birahi biasanya. Terkadang terutama laki-laki, kadang tidak sadar bahwa dirinya mengeluarkan madhi. Tidak sadar dirinya mengeluarkan madhi. Ini dialami laki-laki dan juga perempuan. Ya, madhi itu najis, beda dengan mani. Mani tidak najis, madhi najis. Dan madhi wajib mencuci kemaluan dan sekitar yang terkena madhi. Kalau keluar air madhi membatalkan wudu berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, "Kuntu rajulan madzaan." Kata Ali bin Abi Thalib, saya ini adalah pria yang suka sering sekali keluar madhinya. Biasanya pria yang syahwatnya besar itu biasanya cepat keluar madhinya. Gejolak sedikit keluar madhinya. Ada beberapa pria yang syahwatnya besar. Ya, syahwatnya besar, kuat dia. Nah, ini mudah keluar madhinya tanpa dia sadari. Suka, kata Ali bin Abi Thalib, sering mengeluarkan madhi. Dan aku merasa malu bertanya kepada Nabi SAW karena putri beliau adalah istriku. Berarti Nabi siapanya Ali? Mantu, mertua. Antum nggak mungkin Pak kan nanya ke mertua hal-hal kayak gini. Nanya ke bapak mertua, Pak, kira-kira gimana ya supaya saya strong? Misalnya nggak mungkin ngomong kayak gitu. Gimana ya kalau misalnya saya keluar madhi ya? Nggak enak ngomong kayak gitu ke mertua sendiri karena putrinya itu kan istri kita. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian minta kepada Al-Miqdad untuk tolong tanyain ke Rasulullah SAW. Maka Al-Miqdad bin Al-Aswad bertanya kepada Nabi dan beliau bersabda, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwudu. Jadi memberikan treatment kepada madhi yang ada di kemaluannya, dicuci itu kemaluannya, dan bagian-bagian yang terkena madhi dicuci juga. Pencucian terhadap madhi itu ada dua model. Model pertama yaitu apa? Cukup dipercikan, dan ini khusus untuk madhi yang cuma setetes dan tidak disadari. Cukup percikan saja. Tapi kalau madhinya menggumpal, kita kan pakai celana dalam, menggumpal, maka dia harus membasuh, mencucinya, mengeriknya. Ya, karena tebal, menggumpal, banyak gitu madhinya. Adapun kalau cuma setetes, enggak sadar cuma ada setetes gitu, maka cukup di rush, yaitu di apa ya, tapi dipercikkan. Oke? Madhi ini najis. Nah, sekarang
kita yuk kembali ke pelajaran SD dulu atau pelajaran dulu di surau atau majelis taklim kecil-kecilan dulu. Najis secara treatment, ya, Syuf, ini pahami baik-baik. Najis secara hukum ada dua. Najis ainiyah secara kebendahan ada dua. Najis ainiyah atau najis ainiyah, dan yang kedua najasah hukmiyah. Najasah ainiyah itu adalah benda najis konkret yang dapat diindrakan dengan penglihatan. Maka ini najasah ainiyah, jelas ini. Baik kita lihat itu berupa basahan, ini najis ainiyah, jelas ini najis. Basahan air kencing atau apa gitu kan. Atau berupa benda seperti tinjak kucing. Ini najis aini, yaitu sifatnya konkret kebendaan. Maka ini jelas najis, ya. Kemudian ada najasah hukmiyah. Hukumnya najis. Walaupun secara benda tidak kelihatan, enggak kelihatan. Ya, maka ini najasah aini, najasah hukmiyah. Ya, contoh yaitu dikencingin atau kasur dikencingin, ya. Kemudian tidak diapa-apain, dibiarin begitu saja. Namun ini kok masih agak pesing sedikit. Walaupun kering, enggak ada bekas, tapi bau pesingnya itu kayak masih ada. Maka ini najasah hukmiyah. Bendanya enggak ada, bekasnya enggak ada, tapi hukumnya ada, yaitu baunya bau pesing. Maka ini najasah hukmiyah, ya. Sama-sama najis, sama-sama wajib dibersihkan. Kemudian najis dari segi treatment, najis dari segi penanggulangan, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, antum pasti tahu. Ayo, najis dari segi treatment, penanggulangan, penyikapan, ada 3 macam. Ayo silakan. Yang pertama apa? Sebutkan. Anak yakin antum tahu. Anak tunggu sampai Isya. Jawab ya jemaah. Ini kayak mau Isya nih. Udah biar cepat saya jawab aja ya. Kayaknya enggak pernah jawab. Pertama najasah mughalladhah. Kedua najasah mutawassithah. Ketiga najasah mukhaffafah. Najasah mughalladhah itu adalah najis berat, yang mana treatment penanggulangannya adalah dengan 7 kali pembasuhan air, salah satunya dengan tanah. Dan ini yang lebih sahih adalah khusus untuk jilatan anjing di wadah minum atau makanan manusia. Adapun terkena anjing itu tidak 7 kali baca. Enggak, karena hadisnya enggak ada. Hadisnya adalah khusus untuk jilatan anjing. Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, ya. Jikalau misalnya falyaghsilhu sab'an lahu biturab. Jika anjing minum atau menjilati tempat minum kalian atau makan kalian, wadah kalian, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan tebu atau tanah. Jadi khusus itu, specified. Adapun kalau antum lagi lewat, kemudian tiba-tiba ada anjing nyapa antum, kemudian akhirnya bertemu, kemudian kena, apakah setelah itu 7 kali basuhan? Enggak. Bahkan kalaupun misal antum digigit anjing sekalipun, bukan antum lah, orang gitu digigit anjing, ya, dikejar, digigit anjing, ya, kena kan, ada tuh liurnya itu di kaki. Apakah 7 kali? Tidak. Enggak 7 kali. Karena apa? Kasusnya ini bukan kasus yang tadi disebutkan dalam hadis, melainkan kasusnya digigit anjing. Ini hal yang berbeda. Maka cukup dibasuh sampai merasa udah bersih dari liurnya anjing itu. Mau berapa kali kek, yang penting bersihkan. Oke? Ini yang najis mughalladhah, yaitu najis air liur anjing di wadah makanan atau minuman kita, gitu loh. Adapun selain wadah makan minuman, maka kembali najisnya ke najis yang kedua nanti. Taib, bagaimana dengan babi? Dalam mazhab Syafi'i, najisnya babi itu lebih parah atau sekias dengan najisnya jilatan anjing. Kalau dalam mazhab Syafi'i juga sama 7 kali. Tapi yang lebih sahih adalah bahwasanya najis babi itu tidak sama dengan najisnya, dengan treatment air liur anjing tadi untuk wadah. Maka tetap pembasuhan dan pembersihan dari babi itu, yaitu seperti membersihkan najis biasa. Kedua najis apa? Najis mutawassithah, artinya najis menengah. Najis menengah adalah najis yang treatmentnya yaitu penghilangan dengan apapun, yang penting hilang, itu najis
mutawassithah. Yang penting hilang. Yang penting hilang. Kalau misalnya di teras antum ada tinja kucing misalnya, ya, dan itu masih agak lengket, masih basah, masih hangat, kemudian antum apa? Siram dengan air, gitu, ya, maka hilang, dia terbawa ke kali misalnya. Sah nggak ini najisnya, penghilangannya, penanggulannya sah, alhamdulillah. Nah sekarang antum misalnya bukan pakai air putih biasa, bukan pakai air keran, tapi antum pakai air kopi. Banyak satu ember, gitu kan, hilang. Selain ini mubazir, nggak boleh ya. Tapi sah nggak penghilangan najis? Sah. Sekarang kalau misalnya antum meninggalkan rumah antum selama seminggu, ternyata teras antum banyak kotoran kucingnya, dan karena seminggu ditinggalkan, maka ini semua kering, udah kering nih. Nah di musim panas pula, kemudian antum berusaha menghilangkan semua najis dengan cara antum pancal satu-satu, antum tendang semuanya, antum tendang jauh ya, sampai keluar rumah, ya, bahkan sampai ke dalam pagar tetangga. Nah ini nggak boleh kalau kayak ini, antum tendang sampai keluar, blok, sehingga itu teras antum bersih dari tinja kucing, udah nggak ada lagi. Pertanyaannya, apakah sah menghilangkan najis dengan cara seperti ini? Sah. Yang penting hilang najisnya, karena inilah najis mutawassithah. Najis mutawassithah, jika itu bukan benda yang cair najisnya, maka sah untuk dihilangkan dengan apapun caranya. Tapi kalau benda cair, ya harus pakai air. Iya. Coba sekarang kalau dikencingin anak bayi kencing, itu najis itu. Apakah kita harus nendang-nendang baju? Enggak bisa lah, harus dicuci bajunya. Karena najis yang sifatnya cair, maka harus dengan air. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada seorang badui kencing di masjid, ya, hampir-hampir itu badui dibunuh oleh sebagian sahabat karena kurang ajarnya dia. Tapi Nabi tahan, karena orang ini jahil, gak ngerti. Akhirnya Rasulullah SAW minta tolong seember air, akhirnya dibersihkan pakai air. Nah gitu. Ya, begitu cara treatmentnya najis mutawassithah, najis menengah. Seperti apa najis menengah? Tinja manusia dan tinja binatang yang haram dimakan dagingnya, itu semua najis. Termasuk tai kucing, kotoran anjing, kotoran babi dan seterusnya, itu semua najis mutawassithah. Kemudian juga termasuk najis mutawassithah air liur anjing yang bukan di wadah minuman, melainkan misalnya kita punya jempol dijilat-jilat sama anjing, maka ini najis, maka cuci itu karena bentuknya cair gitu kan, cuci, tapi tidak harus 7 kali. Ya, kemudian apa lagi ikhwan yang najis selain itu? Apa lagi? Umbel najis nggak umbel? Umbel, reak, gumpal, terus blung gitu kan? Iya. Sampai lengket kayak bubur gitu kan. Apakah ini najis atau enggak? Enggak. Berarti boleh dong dipungut lagi. Kan enggak najis. Nah, bedakan antara kotor, jijik dengan najis. Semua yang najis pasti menjijikkan, tapi tidak semua menjijikkan berarti najis, belum tentu. Ya. Makanya manusia itu ketika dia bukan puasa ya, manusia ketika dia ingusan terus dia minum sendiri ingusnya, itu enggak apa-apa, maksudnya enggak apa-apa secara hukum fikih ya, secara adab ya kurang ya, tapi secara hukum fikih itu ya enggak apa-apa, kecuali dalam kondisi puasa. Kalau dia menelan ingusnya dan ingusnya masih di dalam mulut, yang lebih sahih adalah ditelannya, lebih sahih adalah tidak batal puasanya. Tapi kalau ingusnya sudah keluar dari tempat yang semestinya, kemudian dia konsumsi, maka ini batal puasanya. Begitu. Selama sudah masuk tenggorokan, kayak gimana? Yaitu dia ingusnya udah keluar dari hidung. Terus dia tadahin pakai bibir bawah, terus dia nikmatin lagi puasa Ramadan, batal puasanya itu.
Karena itu udah keluar. Karena ingus ini ada rasa yang berbeda gitu loh. Ya. Itu yang kayak gitu aja bisa batal itu. Apalagi yang udah dilepeh tuh, diambil lagi, dikonsumsi lagi. Maka ini lebih batal lagi gitu loh. Karena apa? Karena apa-apa yang dari luar dia masukin ke dalam mulut, ditelan, maka itu membatal puasa. Gitu loh Pak ya. Iya. Bahkan kata ulama, jangankan mungkin ingus yang mungkin masih ada rasa yang mungkin disukai sebagian makhluk ya. Ini kerikil, dicemil, plek, masuk, batal puasanya. Walaupun gak enak. Jadi bukan masalah enak gak enak sekarang. Apa yang merupakan disebut makan batal. Nah, gitu. Ya. Ya masalahnya nanti kalau misalnya gimana kalau sisa makanan di gigi. Nah, ini tergantung seberapa gumpalan sisa itu. Sebagian ulama mengatakan kalau misalnya masih kecil saja, kecil ya, sisa makanannya maka masih bisa dimaafkan kata sebagian ulama. Selama dia bukan seperti butiran agak besar kayak butiran apa ya? Butiran gitu, sebutir seperti kacang tanah kecil. Kalau sampai sebutir itu, sebagian ulama mengatakan itu sudah membatalkan. Jadi kalau sisa-sisa kecil-kecil doang kemasukan enggak masalah insyaallah. Kecuali darah. Ya, taib. Itu kita masalah lain puasa. Sekarang masalah madhi tadi kan kita udah, yang kedua najis mutawassithah. Yang ketiga najis mukhaffafah, yaitu najis yang sifatnya ringan treatmentnya. Najis yang ringan treatmentnya ini berarti hanya cukup dipercikan saja dengan air. Gitu. Dan ini ada dua. Pertama, yaitu najis air kencing bayi laki-laki yang belum disapih dan masih makan fokus di ASI. Maka ini kena kencingnya bayi ini yang belum disapih, masih fokus makan ASI dan dia laki-laki, maka cukup di rush, yaitu dipercikan. Itu satu. Yang kedua, yaitu yasirul madhi, madhi yang sedikit seperti setetes saja, belum gumpal, setetes saja ada di celana dalam, maka cukup dipercikan saja. Begitu, cukup dipercikan saja. Ya. Itu najis apa namanya? Mukhaffafah, najis ringan treatmentnya. Kemudian kita menuju ke yang terakhir. Keluar wadi. Wadi itu apa? Wadi ini dapat membatalkan wudu. Wajib mencuci kemaluannya dan berwudu. Air wadi adalah cairan bening yang agak kental. Serupa seperti air kencing namun sedikit agak kental. Sedikit agak kental. Mirip juga dengan wadi. Mirip dengan madhi, mirip. Nah, wadi ini ada beberapa kemungkinan pas keluarnya, ada di beberapa konteks. Pertama, biasanya keluar setelah selesai buang air kecil. Udah selesai buang air kecil, udah selesai tuntas. Tapi ternyata masih ada yang keluar sedikit, terus gitu. Maka ini kemungkinan besar ini wadi, najis. Najis seperti air kencing juga najis dan wajib wudu. Yang kedua, ketika ngangkat beban berat, ngeden, ceret keluar sedikit gitu loh. Itu bukan kencing, tapi itu biasa wadi. Itu kedua. Atau ketiga, ketika bangun tidur yang mana kemarin hari yang meletihkan, capek, tidurnya serius banget, dan kemudian pas bangun ngerasa kok ada cairan-cairannya, tapi ini bukan mani ini beda. Tapi bukan kencing lebih banyak harusnya, tapi ini berapa tetes doang. Ketahuilah itu kemungkinan adalah wadi, yaitu ketika tidur dalam keadaan lelah sekali. Maka wadi ini membatalkan wudu. Maka Ibnu Abbas berkata, wadi dan madhi, ya. Mani itu menyebabkan wajibnya mandi. Adapun wadi dan madhi, maka cukup seperti kata Rasulullah, cucilah kemaluanmu lalu berwudulah seperti wudumu untuk sholat. Gitu. Jadi kalau kemaluan kita ternyata belepotan dengan madhi atau wadi, maka cucilah bagian yang terkena dengannya. Ya, seperti itu. Azan. Kayaknya saya assalamualaikum langsung selesai ini kayak azan ya. Ya, mungkin kita cukup sampai situ insyaallah. Karena saya nanti ngomong sedikit tiba-tiba komat ini, tiba-tiba azan. Jadi kita cukup sampai sini insyaallah. Dan karena memang ini isya juga udah mulai malam ya. Jadi saya cuma bisa sampai isya sini saja.
setelah ba'diyah tidak ada terusan kajian. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk Anda dan juga antum semua. Jazakumullah khair jaza atas kehadiran antum. Barakallahu fikum jami'an wa fi amwalikum wa ahlikum wa ulumikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.